Oh hai, halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat-sehat kan? Wah, tidak terasa ya, perjalanan study tour kita sangat menyenangkan. Dan pada kesempatan kali ini akan membahas dan menceritakan tentang perjalanan study tour kami ke Jogja. Nah, waktu study tour kemarin, kami mengunjungi banyak sekali tempat-tempat seru dan menarik. Ya, kami mengunjungi beberapa tempat seperti ke Candi Prambanan, Jalan Sembilan Fatur, mengunjungi kampus UGM, pergi ke Taman Pintar, datang ke Benteng Frederiksburg, dan menghabiskan waktu berwisata di Malioboro. Nah, teman-teman, dari beberapa tempat itu, ada satu tempat yang menjadi fokus tujuan kami untuk dibahas, yaitu Benteng Frederiksburg, yang merupakan tempat destinasi kunjungan yang kelima setelah dari Taman Pintar. Tempat ini pula mengandung banyak sejarah dan pembelajaran yang dapat kita ambil. Maka dari itu, yuk kita simak terus. Jadi, letak dari Benteng Frederiksburg sendiri terletak di Jalan Margomulyo nomor 6, Mupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Benteng Frederiksburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta. Jadi, Benteng Frederiksburg pertama kali dibangun pada tahun 1760 atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono I dan permintaan pemerintah Belanda yang saat itu dipimpin oleh Nicholas Harting yang menjabat sebagai Gubernur Direktur Pantai Utara Jawa. Adapun alasan awal dibangunnya benteng ini adalah untuk menjaga keamanan keraton. Namun tujuan sebenarnya dari keberadaan benteng ini adalah untuk memudahkan pengawasan Belanda terhadap segala aktivitas yang dilakukan Keraton Yogyakarta. Pembangunan benteng pertama kali hanya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu tembok yang terbuat dari tanah ditopang dengan tiang-tiang yang terbuat dari pohon kelapa dan enau lalu beratap jerami. Bangunannya dibangun berbentuk persegi dengan mesin yang dibangun pada keempat ujungnya oleh Sri Sultan Hamid IV. Belakangan, Gubernur Belanda yang bernama W.H. van Ossenburg mengusulkan agar benteng ini dibangun lebih permanen dengan tujuan keamanan yang lebih terjamin. Kemudian, pada tahun 1767, pembangunan benteng dimulai di bawah pengawasan seorang arsitek Belanda yang bernama J.R. Frans Hak, dan pembangunannya selesai pada tahun 1787. Setelah pembangunannya selesai, benteng ini diberi nama Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Pada tahun 1867, terjadi gempa besar di Yogyakarta yang menyebabkan banyak sekali bangunan yang runtuh, termasuk Rustenburg ini. Kemudian segera setelah itu, diadakan pembangunan kembali benteng Rustenburg ini yang kemudian berganti nama menjadi Frederiksburg, yang berarti benteng perdamaian. Pada tanggal 23 November 1992, Museum Benteng Frederiksburg ini resmi menjadi Museum Perjuangan Nasional dengan nama Museum Benteng Frederiksburg Yogyakarta. Dikarenakan sekarang Benteng Frederiksburg sudah menjadi museum sejarah, kejadian atau peristiwa yang terjadi diabadikan di dalam sebuah ruangan. Beberapa ruangan di dalam sana disebut dengan diorama. Secara keseluruhan, diorama yang disajikan di Museum Benteng Frederiksburg Yogyakarta menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah di Yogyakarta sejak meletusnya Perang Diponegoro sampai dengan masa Orde Baru yang divisualkan dalam bentuk diorama perancangan P4, Pedoman Pelaksanaan Pengamalan Pancasila oleh Presiden Soeharto pada tahun 1974. Rangkaian cerita sejarah tersebut diwujudkan dalam 55 buah diorama yang disajikan dalam 4 ruangan pameran tetap. Diorama 1 terdiri dari 11 minirama yang menggambarkan peristiwa sejak periode Pangeran Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta.
terdiri dari 19 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dengan agresi militer Belanda di Indonesia. Diorama 3 terdiri dari 18 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejak adanya perjanjian Renville sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Terakhir, di diorama 4 terdiri dari 7 buah mini rama yang menggambarkan peristiwa sejarah pada saat periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru. penjelasan mengenai awal mula hingga sekarang dari pembangunan Benteng Friedenburg. Ini bisa jadi pembelajaran bagi kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat tentang Benteng Friedenburg. Sekian mungkinnya untuk video kali ini. Banyak sekali momen-momen yang menyenangkan yang
saja.